Selamat pagi, Shalom saudara dan saudariku. Dalam hidup kita di dunia ini, kita menemukan banyak hal yang indah dan mengagumkan. Tetapi kemudian kita menyadari bahwa semua itu akan hilang dan lenyap. Di sisi lain mungkin kita menemui hal-hal yang sederhana dan biasa-biasa saja. Tetapi berarti untuk kehidupan, bermakna, bahkan menggambarkan bagaimana kita bersikap kasih kepada Kristus dalam hidup ini. Saudara-saudariku, saya mengajak kita untuk belajar dari Lukas pasal 21 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-19. Bermula dari ungkapan kekaguman para murid terhadap keindahan dan keagungan bait Allah. Mereka mengatakan itu dengan berpikir bahwa Yesus pun begitu mengagumi keindahan dan kemegahan bait Allah itu. Namun respon Yesus sangat berbeda. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa semua itu suatu saat akan hancur dan lenyap. Dan ketika Yesus mengatakan itu, sesungguhnya Yesus tengah mengatakan kepada mereka, jika kekagumanmu kepada bait Allah sebatas sebuah kekaguman secara fisik saja, maka kekagumanmu itu adalah sebuah kekaguman terhadap sesuatu yang suatu saat pasti akan hancur dan lenyap. Tidak ada satu batu pun akan tertinggal tetap di atas batu yang lain. Saudara-saudari, selanjutnya berbicara tentang penyesatan, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang bencana yang akan datang di kehidupan para murid. Dan semuanya itu akan mengancam nilai-nilai keimanan para murid kepada Yesus, akan mengancam nilai kesetiaan mereka, dan mungkin mendatangkan kesesatan dalam hidup mereka. Dan ketika Yesus berbicara tentang penderitaan dan penyesatan itu, Yesus tengah berkata bahwa di dalam hidup mereka ada ancaman yang jauh lebih besar dan akan mendatangkan bencana yang sesungguhnya, kehancuran yang sesungguhnya. Ketika Yesus tidak lagi dituhankan dan dirajakan di dalam hidup mereka, itulah kehancuran bait Allah yang sesungguhnya. Saudara dan saudariku, pada saat ini kita berada di era bencana COVID-19. Dan bencana ini mendatangkan ketakutan dalam hidup kita, mendatangkan kekhawatiran, ancaman penyakit dan kesulitan, derita, bahkan kematian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu dan memiliki daya tangkal serta kepastian untuk sanggup melawan dan melewati bencana ini. Mungkin selama ini di dalam hidup kita, ada banyak hal dan kekuatan yang kita andalkan. Mungkin kita mengandalkan dan juga membanggakan bisnis kita, membanggakan profesi kita, membanggakan harta kita, membanggakan jabatan kita sebagai sesuatu yang kita andalkan dan kita jadikan jaminan di dalam hidup kita. Tetapi berhadapan dengan penderitaan dan bencana seperti ini, kita harus mengakui bahwa sesungguhnya andalan kita dan sandaran kita selama ini begitu rapuh. Dan sesungguhnya semuanya itu tidak pernah dapat sungguh-sungguh menjadi andalan dan kebanggaan di dalam hidup kita. Saudara dan saudariku, di era bencana seperti ini sangat penting bagi kita untuk kembali merenungkan apa sebenarnya yang sungguh-sungguh bernilai dan bermakna di dalam hidup kita. Apa sesungguhnya nilai-nilai yang saya pegang teguh selama ini yang menunjukkan bahwa waktu-waktu kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya, sungguh-sungguh saya gunakan untuk sesuatu yang berarti, bermakna, bahkan menunjukkan bahwa saya memberi arti atas kehidupan yang Tuhan percayakan ini.
Mari kita renungkan kembali bersama-sama. Nilai-nilai kekal apa? Nilai-nilai apa yang tidak dapat dirusakkan oleh ngengat dan karat di dalam hidup saya, yang sungguh-sungguh saya pertahankan selama hidup saya. Sehingga hidup yang Tuhan percayakan ini sungguh-sungguh dapat saya nyatakan di hadapan Tuhan. Ini saya, Tuhan. Saya telah menggunakan seluruh waktu kehidupan yang Engkau percayakan ini untuk kebaikan, untuk sesuatu yang bermakna, untuk sesuatu yang berkenan di mata-Mu dan layak kupersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara dan saudari yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya, COVID-19 ini mendatangkan bencana dan kerusakan, bahkan derita di dalam hidup kita. Penyakit yang merusakkan paru-paru kita. Tetapi ketika kita memikirkan semuanya itu, memang hidup manusia ini adalah hidup yang fana dan sementara. Dan biarlah kita berefleksi dan memikirkan, kendati pun ia dapat merusak kesehatan, bahkan merusak tubuh kita. Tetapi ia tidak boleh merusak sesuatu yang paling berarti di dalam hidup kita, yaitu iman saya kepada Kristus, percaya saya, pengharapan saya di dalam Tuhan. Mungkin ia merusak perekonomian kita, tetapi rusaknya perekonomian tidak boleh merusak kebenaran dan kejujuran di dalam hidup kita. Sebab sesungguhnya harga diri dan nilai yang paling berharga dari orang bertuhan adalah kejujuran dan kebenaran. Mungkin kita dalam kesulitan, mungkin kita dalam perjuangan yang berat. Tetapi kita perlu menyadari bahwa perjuangan berat yang kita tempuh, bahkan pengorbanan yang kita lakukan di era bencana ini, bukan perjuangan yang biasa-biasa saja. Sebab di dalam perjuangan itu, kita tengah memperjuangkan nilai-nilai yang paling berarti, yang paling hakiki di hidup kita, yaitu kasih, pengabdian, dan persembahan hidup yang dapat kita lakukan. Sehingga suatu saat kita dapat berkata kepada Tuhan, inilah wujud pemberian hidupku bagi Tuhan, wujud bakti dan pengabdianku kepada Tuhan. Saatnya kita untuk berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh, mengevaluasi hidup ini, bahkan memperjuangkan di dalam kesulitan dan penderitaan nilai-nilai yang paling berarti di hidup kita. Kita percaya bahwa COVID-19 ini, wabah corona ini akan berlalu dari hidup kita. Dan Tuhan akan mengaruniakan perlindungan dan pertolongan bagi kita untuk melewatinya. Dan saudara-saudari, ia dapat merusak kehidupan, ia dapat merusak kesehatan, ia dapat merusak perekonomian kita. Tetapi jangan pernah membiarkan ia merusak nilai-nilai yang paling berarti di hidup kita, yaitu kasih kita kepada Tuhan, komitmen iman kita kepada Tuhan, dan juga seluruh hal yang berarti dan bermakna di hidup kita, yang layak menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan dari kehidupan yang ia percayakan di dalam pribadi kita masing-masing. Saudara-saudari, Tuhan selalu menolong kita, dan biarlah ia memberkati kita untuk melewati kesulitan ini dengan tetap bertahan di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.